bilang aku tak sama, tak seperti saat pertama. Halo semuanya, selamat datang di podcast edukatif kami dari kelompok 8. Oke, hari ini kita bakal ngobrol santai nih, tapi bermakna tentunya, tentang pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran. Nah, aku izin memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Aku Desandro, dan tentunya di sini aku bareng teman-teman yang hebat banget nih, yaitu ada Agusti, ada Alvia, dan ada Iren. Boleh nih Kak Iren, sapa dulu teman-temannya. Oke, terima kasih nih Kak Sandro. Halo semuanya, senang banget nih bisa berbagi insight bareng kalian. Kenalin, aku Iren, dan topik kali ini penting banget. Apalagi buat calon pendidik nih yang pengen pembelajaran di kelasnya lebih efektif. Bener banget Ren, karena banyak guru yang tahu tujuannya tapi belum paham bagaimana cara mencapainya lewat metode atau strategi yang tepat. Nah, bener banget tuh Alvia. Makanya di episode ini kita bakal bahas satu persatu biar jelas, mulai dari pendekatan, strategi, metode, sampai teknik pembelajaran, dan sampai gimana sih penerapannya di dunia nyata. Oke, aku mulai dulu ya. Yang pertama, jadi itu pendekatan pembelajaran itu kayak cara pandang atau sudut pandang kita dalam mengelola proses belajar. Nah, menurut Gulo, tahun 2002, pendekatan pembelajaran itu berfungsi sebagai landasan atau filosofi gimana guru dan siswa berinteraksi di kelas. Iya, contohnya ada pendekatan saintifik yang dipakai di kurikulum 2013. Di situ, siswa diajak untuk mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan. Jadi, pendekatan itu ibarat arah besar yang menuntun strategi dan metode yang kita pilih. Nah, lanjut ke strategi nih teman-teman. Nah, dari kami menurut Wina Sanjaya, strategi pembelajaran itu adalah rencana tindakan yang berisi rangkaian kegiatan nih untuk mencapai tujuan dalam pendidikan itu sendiri. Kalau pendekatan adalah landasan, strategi itu kayak peta jalannya gitu. Itu kata kuncinya nih teman-teman. Ya, contohnya tuh kayak ada beberapa strategi populer nih. Yang pertama ada cooperative learning. Ini tuh dimana siswa kerjasama dalam kelompok kecil. Yang kedua tuh ada problem based learning, yang dimana siswa diajak memecahkan masalah nyata. Yang ketiga itu ada unquery learning. Siswa itu menemukan konsep sendiri lewat penyelidikan. Terus yang terakhir ada project based learning, yang dimana siswa ini bikin project secara nyata. Wah, aku paling suka yang kontekstual Ren, contextual teaching and learning, karena di situ pembelajaran dikaitkan langsung sama kehidupan nyata. Jadi siswa ngerasa belajar itu beneran yang relevan. Nah, udah banyak banget tuh yang dibahas sama Kak Sandro, Kak Iren, sama Kak Alvia. Sekarang kita bahas metode. Menurut Hamzah B. Uno, metode pembelajaran itu cara guru menyajikan materi agar siswa itu bisa mencapai tujuan belajar. Nah, bagian itu penting banget yang paling sering guru pakai di kelas. Gimana menurut Kak Sandro? Oke, betul banget tuh Kak Rio. Misalnya nih, metode-metode itu ya salah satunya adalah metode ceramah nih, buat menjelaskan teori dasar, metode diskusi untuk berbagi ide, metode demonstrasi untuk praktik, atau metode role play buat melatih empati dan keterampilan sosial. Nah, itu contoh-contohnya tuh. Nah, dan jangan lupa juga metode eksperimen ini cocok banget buat di bidang sains. Contohnya, kayak mahasiswa psikologi itu bisa melakukan eksperimen kecil tentang pengaruh musik terhadap konsentrasi dalam belajar. Oke, jadi intinya metode itu harus disesuaikan sama tujuan dan karakteristik siswa. Jangan sampai metode yang kita pilih bikin kelas pasif atau membosankan. Sekarang, kita masuk ke teknik pembelajaran. Menurut Slameto, teknik adalah langkah praktis yang digunakan guru di kelas. Kalau metode itu kan cara ya. Nah, teknik itu gaya atau cara pelaksanaan. Nah, bener banget tuh Kak Iren. Contohnya teknik ceramah, teknik diskusi, teknik tanya jawab, atau eksperimen. Jadi, kalau guru pakai metode diskusi, tekniknya itu bisa macam-macam, kayak bisa jigsaw, snowballing, atau small group discussion. Nah, berarti pendekatan, strategi, metode, dan teknik itu tuh saling berhubungan ya teman-teman ya. Kayak rantai pembelajaran gitu. Jadi nggak bisa dipisahkan satu sama yang lain. Bener banget Kak Sandro, dalam penerapannya semua komponen itu tuh harus selaras. Misalnya di kurikulum 2013 itu kita pakai pendekatan saintifik, strategi edukatif, metode inquiry, dan teknik tanya jawab atau diskusi kelompok.
Terus, soal pemilihan metode, guru harus mengerti karakteristik siswanya. Setiap siswa punya gaya belajar yang beda. Ada yang visual, ada yang auditory, dan ada juga yang kinestetik. Nah, benar banget tuh Alfia. Dan itu penting banget buat menciptakan pembelajaran yang inklusif. Misalnya, guru bisa mengkombinasikan metode ceramah dengan diskusi dan demonstrasi biar tuh semua gaya belajar terfasilitasi. Oke, intinya nih teman-teman, berarti nggak ada metode yang paling sempurna nih, tapi ada metode yang paling sesuai dengan kondisi dan juga karakter siswa serta dari tujuan pembelajaran itu sendiri. Nah, menarik banget tuh teman-teman bahasan kita hari ini. Jadi itu dia pembahasan kita hari ini tentang teori belajar dan penerapan pendekatan, strategi, metode, serta teknik pembelajaran. Semoga pembahasan ini bisa bantu teman-teman, terutama calon pendidik, biar lebih bijak dalam merancang proses belajar mengajar. Setuju banget tuh, karena pembelajaran yang baik itu bukan cuma tentang apa yang diajarkan, tapi gimana kita mengajarkannya. Oke, baik. Terima kasih nih teman-teman karena kita sudah membahas ya terkait strategi, metode dan juga tekniknya. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah dengerin podcast kami. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap belajar, tetap berkembang dan jadikan pembelajaran sebagai pengalaman yang bermakna. Bye semuanya. Bye.